Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, selamat berjumpa dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Hari Minggu Paskah keempat ini biasa disebut Hari Minggu Gembala yang Baik, karena bacaan Injil selalu diambil dari bab 10 Injil Yohanes tentang gembala yang baik. Hari Minggu ini juga dirayakan oleh seluruh gereja sebagai hari Minggu panggilan sedunia. Kita diajak untuk memenuhi perintah Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang empunya panen, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Seperti kita baca dalam Injil Matius bab 9 ayat 38 dan Injil Lukas bab 10 ayat 2. Kita berdoa secara khusus agar semakin banyak warga gereja, khususnya kaum muda, menanggapi panggilan Allah untuk melayani umat dan masyarakat sebagai imam dan biarawan-biarawati seturut teladan Yesus Gembala yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, dalam melayani umat, Tuhan memanggil secara khusus para imam dan biarawan-biarawati untuk menjadi gembala-gembala yang baik seturut hatinya, yakni gembala-gembala yang mengenal domba-dombanya dengan nama masing-masing, juga yang punya hati kepada mereka dan yang membangun relasi pribadi dengan mereka, dan yang rela untuk memberikan diri mereka atau mengorbankan diri seutuhnya demi mereka. Ia tidak seperti orang upahan yang lari ketika musuh-musuh datang menyerang. Dia sesungguhnya adalah gembala yang baik, yang rela untuk pergi mencari domba-domba yang sesat, memikul mereka pada pundaknya, dan penuh sukacita ketika mereka kembali ke pangkuannya. Saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu ini menyadarkan kita semua akan panggilan dari Tuhan, baik sebagai imam, biarawan-biarawati atau sebagai awam. Kepada kita masing-masing diberikan karisma atau anugerah khusus dari Tuhan untuk pelayanan. Kita dapat bertanya, apakah panggilan khusus yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya di dalam gereja? Apakah anugerah khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada saya? Kontribusi apa yang sudah dan dapat saya berikan untuk melayani Allah dan umatnya sesuai dengan kemampuan yang diberikan kepada saya? Secara khusus Allah memang memanggil para imam dan biarawan-biarawati atau yang disebut kaum tertahbis dan kaum tertahdis, ya, agar mereka memberikan seluruh diri dan waktu mereka untuk pelayanannya. Mereka dianugerahi pelbagai macam karunia yang memampukan mereka untuk menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan oleh Allah. Mereka dianugerahi kemampuan-kemampuan atau karunia-karunia agar mereka sungguh merelakan diri bagi pelayanannya.
Namun saudara-saudara sekalian, mereka tidak bisa bekerja sendirian. Mereka membutuhkan dukungan dari umat, khususnya doa dan bantuan yang perlu agar pelayanan mereka berbuah baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa gereja di Indonesia tetap dikaruniai dengan banyak panggilan untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Mereka ini adalah aset gereja yang perlu dijaga, dipelihara, didukung, dan didoakan. Kita juga bersyukur bahwa gereja Indonesia sudah mengambil bagian dalam peran lebih besar untuk melayani gereja universal. Tidak sedikit imam, biarawan dan biarawati dari Indonesia yang diutus untuk melayani di pelbagai bagian dunia seperti di Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, Oseania, Australia, Pasifik, dan di pelbagai tempat di Asia sendiri. Seperti para rasul yang dipenuhi dengan sukacita kebangkitan Tuhan, mereka menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil, seperti kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 4. Walaupun mereka harus menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan, oleh Allah mereka ditentukan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 47. Misalnya, ada sekitar 30 imam MSC yang kini bekerja mewartakan kabar kebaikan tentang cinta Allah, tentang kemurahan dan belas kasih-Nya di Asia, di Eropa, di Amerika Utara, di Amerika Latin, di Pasifik, di Australia, dan bagian-bagian negara lainnya. Mereka itu merelakan diri agar cinta kasih Tuhan boleh hadir di tengah-tengah banyak orang. Mereka merelakan diri agar kemurahan dan kebaikan Tuhan boleh dirasakan oleh begitu banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap mendoakan agar mereka diterangi dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk setia dalam tugas pengabdian mereka itu, dan agar mereka boleh menemukan sukacita dalam tugas perutusan yang mereka laksanakan. Berkat Tuhan menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.